Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yaitu tentang teori memori yang beranggotakan Made Satri Lestari, Jihan Salsabila, Mbah Hanifah, Nada Marcandasari, Tasya Ananda, Suster Yui Tagiah, dan Julfa Mumtazusilo. Pengertian memori. Memori merupakan alat di mana kita menggambarkan pengalaman masa lalu kita. Untuk menggunakan informasi tersebut di masa sekarang, para psikologi kognitif telah mengidentifikasi 3 operasi memori, yaitu encoding, storage, dan retrieval. Setiap operasi tersebut mempresentasikan tingkatan dalam pemrosesan memori. Dalam encoding, kita mengubah data sensori ke dalam bentuk mental dan storage. Kita menyimpan informasi dalam memori, dan retrieval kita mengeluarkan atau menggunakan informasi yang disimpan dalam memori. Ingatan memori ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksikan kesan-kesan. Jadi, ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan: menerima kesan-kesan, menyimpan, dan mereproduksikan. Orang yang dapat mengingat sesuatu kejadian, ini berarti kejadian yang diingat itu pernah dialami. Atau dengan kata lain, kejadian itu pernah dimasukkan ke dalam jiwanya, kemudian disimpan, dan pada suatu waktu, kejadian itu ditimbulkan kembali dalam kesadaran. Merangkum beberapa definisi ingatan, menjelaskan bahwa ingatan melakukan berbagai kegiatan, yaitu menyimpan informasi, memanggil kembali, memilah, dan menggunakannya. Jenis-jenis memori, yaitu 1. Memori autobiografis, memori yang dimiliki seorang individu mengenai masa lalunya. Yang kedua, memori episodik, suatu sistem neurokognitif yang memungkinkan seseorang mengingat peristiwa pada masa lalunya. Yang ketiga, memori semantik, memori mengenai kata, 13 konsep, peraturan, dan ide abstrak. Memori ini sangat penting bagi penggunaan bahasa. Menurut Richard His dari University McGill yang dikutip Abdul Rahman Saleh, daya ingat manusia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, memori fakta adalah kemampuan untuk mengingat informasi seperti nama, tanggal, tempat, wajah, kata, kalimat, kejadian bersejarah, dan sebagainya. Daya ingat memori keterampilan adalah bukan sebagai suatu usaha untuk mengingat, tetapi hasil dari latihan berulang-ulang. Misalnya, seorang pemain tenis dengan segera ingat kembali serinya. Robert J. Sternberg mengatakan ada 3 jenis memori atau ingatan diantaranya. Yang pertama, memori cerapan indera. Tempat menyimpan cerapan indera yaitu kemampuan memori menyimpan sejumlah informasi indera yang relatif terbatas untuk periode yang sangat singkat. Yang kedua, memori jangka pendek. Tempat menyimpan informasi untuk waktu yang singkat yaitu kemampuan memori menyimpan informasi persepsi untuk jumlah waktu yang lebih lama, namun dengan kapasitas yang relatif lebih terbatas. Yang tempat menyimpan informasi untuk waktu yang sangat lama, sebuah kapasitas memori yang sangat besar, kemampuannya menyimpan berbagai informasi pengalaman untuk periode yang sangat panjang, bahkan mungkin untuk waktu yang tidak terbatas. Atkinson dan Sirvin 1968 dalam Passer dan Smith 2007, Leahy 2007, mengembangkan suatu tahapan ingatan yang dikenal dengan Three-Stack Model of Memory yang membagi ingatan manusia atas 3 komponen utama, yaitu ingatan sensori, ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang. Bagaimana ingatan dibentuk? Markowitz dan Jensen 2002 mengatakan bahwa terdapat proses bagaimana ingatan dibentuk, yaitu 1. Kita berpikir, bergerak, dan mengalami hidup merangsang indriawi. 2. Semua pengalaman itu disimpan di dalam otak. 3. Masukan-masukan itu diurutkan oleh struktur dan proses otak, nilai, arti, dan kegunaannya. 4. Berbagai saraf diaktifkan. 5. Saraf yang satu
menyampaikan informasi ke saraf yang lain melalui reaksi elektrik dan kimiawi. 6. Hubungan-hubungan itu diperkuat dengan pengulangan, pengistirahatan, dan emosi. Ingatan yang kuat telah terbentuk. Akson, penyandian memasukkan ke dalam memori, pengingatan, pengambilan dari memori, penyimpanan, mempertahankan dalam memori. Sebab timbulnya lupa. Menurut Dakir, karena sakit keras sehingga otak kita terganggu. Kedua, karena kesan yang diterima telah berlangsung pada waktu yang lama. Ketiga, karena pesan yang diterima tidak menarik perhatian lagi sehingga ingatan menjadi tidak lagi setia. Yang keempat, karena masuknya tanggapan baru sehingga tanggapan yang lama terdesak. Yang kelima, karena situasi tertentu. Menurut Syah, lupa karena perubahan situasi lingkungan, salah satunya adalah perubahan situasi lingkungan belajar. Belajar di sekolah dengan guru dan belajar di rumah dengan orang tua akan memberikan dampak lupa yang berbeda pada setiap situasinya. Lupa dapat terjadi pada individu karena perubahan sikap dan minat terhadap suatu proses belajar tertentu. Yang kedua, lupa yang terjadi karena perubahan urat saraf tertentu disebabkan oleh gangguan sistem imun seperti terserang penyakit, kecanduan alkohol, keracunan, ataupun gagal otak pada individu. Dan yang keempat, lupa karena kerusakan informasi sebelum masuk ke memori disebabkan oleh tenggang waktu saat penyerapan informasi dengan proses pengkodean dan transformasi dalam memori jangka pendek yang dimiliki individu. Faktor kelupaan dalam sebuah memori. Ada 4 teori. Yang 1, Dechai teori, menganggap bahwa memori akan semakin memudar. Kedua, teori interferensi, menitik beratkan pada interval. Yang ketiga, retrieval failure, kegagalan mengingat memori disebabkan oleh interferensi. Yang keempat, teori motivate forgetting, meningkatkan daya ingat otak. 1. Overlearning, belajar lebih. Kedua, extra study time, tambahan waktu belajar. Yang ketiga, mnemonic device, muslihat memori. Yang keempat, rima. Yang kelima, singkatan. Yang keenam, sistem kata fasak. Yang ketujuh, metode losai. Yang kedelapan, sistem kata kunci. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Itulah yang dapat kami pahami tentang teori memori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.